Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah merampungkan hasil rekapitulasi suara secara nasional. Berbagai dugaan curangan santer mewarnai selama proses pesta demokrasi itu. Untuk membuktikan dugaan-dugaan kecurangan, maka siapapun boleh dan berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perselisihan hasil pemilu diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kinerja KPU sekaligus untuk menjamin prinsip keadilan. Jadi dalam hal ini pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan tema gugatan MK mesti diapresiasi. Jadi hari ini saya membahas masalah kita memberikan apresiasi tentang gugatan MK baik itu dari 01 maupun 03, dan semua kita udah tahu rencana kedua pasang calon itu sudah mempersiapkan untuk menggugat dari hasil rekapitulasi suara yang tadi malam sudah disampaikan oleh KPU dan menetapkan pemilu, dan beberapa kemudian mengikuti semua yang dihasilkan dalam legislatif maupun pilpres dan semua dianggap selesai. Permasalahan sekarang bergerak ke Mahkamah Konstitusi, dan kita sebagai warga Indonesia harus mengapresiasi karena apapun alasannya itu adalah hak konstitusi yang bisa ditempuh atau bahasa kasarnya dilindungi oleh undang-undang. Nah, jadi kita melihat hasil pemilu ke MK yang akan berkembang dan pasti akan diwarnai oleh demo-demo di pinggir jalan. Itu sudah biasa karena merasa kecewa dan terkait dengan dugaan-dugaan masalah kecurangan yang menunggang jalur-jalur yang tidak resmi. Di dalam konstitusi perselisihan itu akan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Kita mengharapkan untuk Mahkamah Konstitusi sendiri harus bertindak sebagai payung hukum sehingga tidak memihak mana yang harus dimenangkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Itulah tugasnya MK yang diberi kewenangan yang sangat besar sekali. Pasangan calon presiden dan wakil presiden mana atau partai mana yang memang layak atau memang punya bukti, itu harus betul-betul dengan selektif. Dan gugatan itu bukan sekedar ada di bukan pilpres saja. Untuk kasus DPR, DPRD, DPR daerah itu juga banyak gugatan-gugatan tapi tentunya dengan persyaratan untuk dipenuhi. Jangan sampai kita beranggapan bahwa mereka yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai rasa kecewa, tidak terima, kekalahan tidak terima, atau mengajukan tetapi yang paling penting di MK itu adalah bisa membuktikan dugaan-dugaan yang selama ini dinarasikan di ruang publik. Karena itu pertanyaannya adalah hampir di setiap pemilu ketidakpuasan itu pasti ada. Dugaan kecurangan di berbagai pemilu itu pasti berlangsung. Maka dari itu di Mahkamah Konstitusi sebagai akhir dari semua perjalanan, makanya MK itu harus bertindak sesuai dengan real yang ditentukan. Jangan sampai ada keberpihakan. Dan bagaimanapun juga
kita warga Indonesia kan masing-masing punya jago. Ya. Untuk yang di bawah, ya kami harapkan bisa cepat move on agar supaya tidak terjadi gesekan terus-menerus sampai nggak selesai-selesai. Bagi pemenangnya, ya saya harapkan jangan terlalu euforia, dan yang merasa jagonya kalah, ya kita harus segera kembali dan kita kawal jalannya pemerintah. Ya. Jadi yang mau ke pro posisi ya silakan, kalau yang mau mendukung pemerintah ya silakan. Tapi yang jelas jalurnya itu baik A maupun B semua ada. Kita nggak usah lagi bereforia menjatuhkan kanan maupun kiri karena sudah tidak ada gunanya. Tapi sekarang yang kita kawal adalah Mahkamah Konstitusi. Kita harus ikut mengikuti perkembangan Mahkamah Konstitusi dan hak angket, karena dua-duanya inilah pintu untuk bisa memberi keterangan di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Banyak dugaan yang kecurangan, banyak ini dan itu. Maka dari itu sekarang kita sebagai warga, kita sebagai rakyat, sama-sama kita pantau baik itu di Mahkamah Konstitusi maupun di DPR yang rencananya 2-3 hari ini akan bergulir ya, karena memang aturan mainnya seperti itu ya. Sampai itu terima kasih. Merdeka.